pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa kembali bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusra Yanti dan rekan saya. Saya Medi Nugroho. Iya, pada saat ini tentunya pemirsa kita berjumpa kembali dan apa yang sedang Anda lakukan nih saat ini. Jangan lupa ya pemirsa ya, saling mengingatkan dimanapun kita berada tetap harus melaksanakan 3M, yaitu protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan dengan benar. Karena kalaupun misalnya juga kita menjalankan protokol kesehatan dengan benar, maka kita sendiri sudah bisa untuk terhindar dari penularan virus COVID-19. Tapi kalau pakai maskernya yang masih kurang tepat ya juga susah juga. Kadang-kadang pakai maskernya itu yang ditutupin mulutnya, bukan semuanya, Medi, soalnya. Ya walaupun dengan menjaga kesehatan atau protokol kesehatan, banyak hal yang masih ditunggu masyarakat, terutama di Jakarta ini. Kalau kemarin PSBB-nya sudah mulai dicabut atau PSBB transisi ini, masih banyak yang ditunggu-tunggu terutama untuk gedung bioskop. Itu yang di Jakarta ya, begitupun juga di seluruh Indonesia ya. Kalau yang namanya kita udah kangen banget sama nonton di bioskop, ya harus ditahan-tahan pemirsa, karena memang untuk masalah kerumunan apalagi berkumpul di satu tempat yang sama dan dalam waktu yang cukup lama, ini masih berbahaya. Masih berbahaya, tapi enak nggak ya? Biasanya kalau dengan nonton bioskop itu kan identik berdua ya gitu, atau berkeluarga. Tapi dengan protokol kesehatan kan mau tidak mau harus ada jaga jarak. Harus jaga jarak. Ini kalau untuk yang berkeluarga sih udah nggak apa, bagaimana nih ya, yang masih ABG nih ya, biasanya senengnya kan deket-deketan ya pemirsa ya. Tapi kita harus tunggu saja, semoga nanti kalau misalnya di akhir tahun sudah ada vaksin yang keluar, terus sudah diberikan untuk kita semua, begitupun juga di awal tahun depan, kali-kali aja di pertengahan tahun 2021 kita juga sudah bisa menikmati yang namanya bisa nonton konser ataupun juga datang ke bioskop lagi. Amin. Amin ya. Tapi saat ini pemirsa, memang di Suara Parlemen edisi kali ini kami akan memulainya dengan beberapa headline media online yang terbit hingga saat ini. Untuk itu segera kami masuk dalam headline media online. Media online pertama saya akan bacakan di detik.com. Kasus warga negara Indonesia positif COVID-19 di luar negeri 1.636 dan terbaru di Kuwait dan Korea Selatan. Kasus warga negara Indonesia atau WNI di luar negeri yang terpapar virus corona bertambah per hari ini. Ada 1.636 warga negara Indonesia yang positif COVID-19 di luar negeri. Tercatat ada penambahan 2 warga negara Indonesia di luar negeri yang terpapar COVID-19. Masing-masing berasal dari WNI berada di Kuwait dan Korea Selatan. Total warga negara Indonesia terkonfirmasi di luar negeri adalah 1.636. 1.154 sembuh, 150 meninggal dunia, dan 332 dalam perawatan. Jumlah yang begitu banyak ya kalau pemirsa, kalaupun misalnya warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri sudah terpapar virus COVID-19 ini lebih dari 1.500 orang. Semoga ini tidak bertambah, dikarenakan juga kalaupun misalnya nanti juga harus tinggal di sana dan belum bisa kembali ke tanah air, nah ini harus menjaga kesehatannya dengan baik. Semoga saja memang jumlah daripada warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, terakhir memang di Kuwait dan Korea Selatan, yang akhirnya bertambah sehingga bertambahnya jumlah warga negara Indonesia yang terpapar virus COVID-19 yang tidak ada di tanah air. Ya, artinya ada klaster-klaster baru terutama warga negara Indonesia yang di luar negeri nih ya. Iya, itu harus dia. Diantisipasi juga. Itu dia. Kemudian saya akan bacakan di kompas.com, Luhut ingatkan potensi lonjakan kasus COVID-19 di akhir Oktober. Menko Marifest sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan lonjakan kasus COVID-19 pada akhir Oktober. Sebab pada akhir Oktober nanti akan ada liburan panjang akhir pekan. Mengingat pada libur panjang Agustus yang lalu, jumlah kenaikan kasus COVID-19 di Jakarta sempat meningkat tajam hingga lebih dari 60%. Luhut pun menyinggung soal vaksin untuk COVID-19 yang diharapkan bisa diterima pemerintah pada November mendatang. Vaksin dari produsen luar negeri itu didapatkan atas MOU dan pembelian dari produsen asal luar negeri. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa terjadi penurunan proporsi klaster perkantoran selama 14 hari terakhir setelah dilakukan target testing dan tracing.
Kalaupun misalnya memang di akhir Oktober ini ternyata diperkirakan akan ada lonjakan yang begitu tinggi untuk masalah penularan virus COVID-19 di Indonesia. Nah, kalaupun bisa diperkirakan dikarenakan memang akan ada menjadi pekan liburan ataupun bulan liburan, ini memang sudah menuju akhir tahun ya pemirsa ya, apalagi nanti di bulan Desember. Aduh, gimana nanti kalau misalnya memang sudah menjelang yang namanya akhir tahun ataupun kita menyambut tahun baru ya, please jangan ada acara-acara dulu deh. Ya, agak susah juga kalau kita masyarakat untuk dilarang untuk tidak berliburan ya. Itu dia, liburan juga kalau misalnya memang harus diperhitungkan sekarang. Kalaupun misalnya tahun baru misalnya harus berbondong-bondong, jadi nanti Jakartanya sepi, nah di tempat Ya, lain ada cuti. destinasi wisatanya jadi lebih ramai. Tapi cuti bersama juga dari agendanya juga memang dimundurkan di akhir tahun semua ya kemarin gitu. Betul, kita kan akan dimundurkan ya dan akan mulai dari tanggal 28 Desember. Iya. Ini titik yang dikhawatirkan menjadi lonjakan yang begitu serius di akhir tahun ini. Ya, kemudian saya akan bacakan di cnnews.com, IMF revisi proyeksi ekonomi Indonesia jadi minus 1,5%. Dana Moneter Internasional memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 1,5% pada 2020 dalam laporan World Economic Outlook. Oktober 2020, proyeksi itu direvisi turun dari ramalan IMF sebelumnya, yakni minus 0,3% dalam World Economic Outlook. Di Juni 2020, IMF mengatakan prospek pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, kecuali Cina, terus memburuk. Kondisi ini berpengaruh atau dipengaruhi oleh sejumlah faktor meliputi penyebaran pandemi COVID-19 yang terus berlanjut, sektor kesehatan yang kewalahan menangani perkembangan kasus, dan juga serta sektor penting yang terdampak parah seperti pariwisata, termasuk ketergantungan lebih besar pada keuangan eksternal termasuk remittance. Waduh, memang ya kalau memang diperkirakan yang namanya pertumbuhan ekonomi dimanapun, ya ini kita bicara untuk masalah Indonesia, akan masih mengalami minus. Ya, dan itu memang sudah IMF juga sudah memprediksi bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini bisa minus 1,5%. Karena memang juga di tahap resesi sekarang, apa yang harus dilakukan pemerintah, ya mungkin salah satunya juga akan memperbesar investasi di Indonesia ya. Ya, artinya dengan minus ini kan dikhawatirkan adalah resesi ya, atau seperti di negara-negara lain kemarin juga yang terakhir misalnya di Singapura, di Hong Kong. Mudah-mudahan si Indonesia bisa atau meningkatkan dari posisi dampak dari resesi itu sendiri. Ya, kita sudah masuk dalam resesi, tapi bagaimana dengan kondisi mencarikan strategi-strategi khusus agar pemerintah itu juga masih bisa tetap settle. Ya, masyarakat Ya kan, masih punya masyarakat- daya beli, Iya, diberikan itu itu apa stimulus, kebijakan-kebijakan, jangan sampai telat memberikan misalnya kemarin kebijakan terkait pemberian bantuan kepada pegawai yang bergaji di bawah 5 juta. Ini penting juga jangan sampai telat. Ya, kalaupun misalnya memang pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan akan menurun sampai minus. Nah, pemirsa memang pada saat ini juga akan kami juga bahas lebih lanjut ke hadapan Anda. Setidaknya berkaitan juga dengan pertumbuhan ekonomi, bagaimana juga dengan masalah pemulihan ekonomi nasional di negara kita. Nah, ini kan juga dialokasikan beberapa anggaran-anggaran khusus pada pos-pos tertentu di berbagai sektor ya pemirsa ya, untuk meningkatkan daya beli masyarakat lagi. Nah, ini yang akan kami angkat setelah jeda berikut di saat ini. Di episode kali ini pemirsa, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong program badan usaha milik desa atau BUMDes tidak hanya meluas, melainkan juga berkembang pesat dan menjadi potensi perekonomian di desa. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Joni Allen mengatakan, program BUMDes sebaiknya diprioritaskan untuk pengembangan wisata-wisata desa yang sedang bertumbuh daripada kawasan wisata desa yang sudah maju. Untuk itu dalam membangun pariwisata desa sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengelolaan, misalnya antara Kementerian Desa PDTT dengan Kementerian Parekraf. Air segala macam, terus dibandingkan dengan kementerian lain menjadi pariwisata air misalnya, atau wisata air. Atau mungkin adalah view-view gunung-gunung yang baik dan segala macam bisa dikelola desa itu. Atau mungkin misalnya tempat sepeda jogging bisa daerah kayak gitu. Jadi itu yang harus digembang, namanya desa. Anggota Komisi 5 DPR RI Joni Allen mengapresiasi upaya Kementerian Desa PDTT yang gencar mendorong pelaksanaan program BUMDes di berbagai daerah. Namun program BUMDes yang sudah berjalan harus dikembangkan lagi dan terus berinovasi meski anggarannya terbatas. Tetapi kan harus ada juga peningkatan program dari BUMDes itu. Ya,
gini, oke, secara bertahap akan menyebar, tapi tidak cukup hanya menyebar, tapi juga akan berkembang dan berkualitas dan berproduktivitas. BUMDes itu kan gitu kira-kira. Ada kalau dia memulai kan masih membenahi dalam konteks administrasi, struktur organisasinya dan segala macam. Tetapi dia harus berkembang menjadi badan usaha milik desa yang bisa dikelola oleh desa itu sehingga meningkatkan kesejahteraan dari desa itu. Alda dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Realisasi anggaran program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN sampai dengan 7 Oktober 2020 baru terserap 331,94 triliun atau 47,75% dari pagu yang sebesar 695,2 triliun. Adapun realisasi tertinggi terdapat pada pos perlindungan sosial, di mana penerapannya atau penyerapannya sudah mencapai 159,69 triliun atau 78% dari pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah yang sebesar 203,9 triliun. Sementara itu rincian realisasi anggaran PC-PEN lainnya, yakni dukungan kepada UMKM yang sudah mencapai 90,42 triliun atau 73% dari pagu anggaran yang terserap atau sebesar 123,46 triliun. Nah, kalaupun misalnya pemirsa untuk namanya anggaran dari pemulihan ekonomi nasional saat ini juga sebenarnya secara total ini kan sudah hampir 50%. Nah, ini harusnya memang dianggarkan hingga akhir tahun ini sebesar hampir kurang lebih 700 triliun rupiah. Tapi kalaupun misalnya memang untuk masalah bantuan atau perlindungan sosial yang jumlahnya juga sudah sangat tinggi, sudah sampai sekitar 78%. Nah, ini berarti sudah cukup efektif untuk masalah perlindungan sosial di Indonesia. Nah, bagaimana dengan bantuan-bantuan juga yang diberikan kepada UMKM Indonesia, di mana kita tahu bahwa ini juga bisa menjadi tulang punggung pada saat pemulihan ekonomi ini sedang berlangsung. Nah, ini juga bantuannya sudah mencapai sekitar 73%. Jadi, kalaupun misalnya secara sektor per sektornya sebenarnya ini sudah berjalan dengan baik ya, dikarenakan kalau kita hitung sampai akhir tahun, semoga saja bantuan yang sudah dialokasikan akan semuanya diberikan secara maksimal dan tepat sasaran. Itu yang paling penting. Ini dengan waktu yang agak mepet ya, kurang 3 bulan lagi dengan realisasi anggaran yang belum bisa maksimal seperti ini, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Banyak kebijakan-kebijakan terkait dengan untuk sedikit memberikan stimulus kepada masyarakat agar tingkat daya beli masyarakat juga semakin naik. Ini penting banget ya dicairkan. Iya, tapi kalau misalnya kita juga lihat di bidang ataupun di sektor kesehatannya, Medi, memang ini belum terrealisasi dengan baik dikarenakan juga masih sekitar misalnya 23%. Nah, ini kan setidaknya kan bahwa justru harusnya kesehatan dong yang jauh lebih banyak juga, tidak hanya perlindungan sosialnya saja, UMKM-nya juga dibantu, tapi untuk masalah kesehatan masyarakat secara keseluruhan ini masih minim untuk bantuannya. Ya, masih banyak sekali kebijakan-kebijakan yang hingga saat ini juga belum bisa terrealisasi dengan baik. Misalnya kalau kemarin kita mungkin masalah data, paket data untuk adik-adik kita yang sekolah misalnya juga belum semuanya bisa terrealisasi dengan baik. Bantuan kepada guru honor yang rencananya kemarin juga sudah harusnya cair tapi belum bisa terlaksana dengan baik. Nah, ini penting juga ya. Nah, setidaknya kan memang harus diperhatikan kan, tidak hanya di kesehatan, pendidikan lagi. Memang sih semua sektor harus lebih diperhatikan, tapi please kalau misalnya memang saat ini yang prioritas utamanya pemulihan ekonominya sudah berjalan dengan baik beberapa sektornya, nah ayo dong kesehatannya lebih ditingkatkannya ya. Itu kan harapan kita semua ya pemirsa. Anda jangan kemana-mana, masih dengan tema yang sama, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengapresiasi langkah pemerintah yang mengeluarkan Perpres serta berupaya melakukan pengadaan dan pembuatan vaksin COVID-19 untuk masyarakat Indonesia. Menurut Aziz, upaya tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menurunkan dan menyelesaikan kasus COVID-19. Aziz menegaskan, DPR akan mendorong pemerintah untuk segera melakukan riset dan bekerja sama dengan banyak negara sehingga vaksin itu dapat diakui oleh WHO dan segera didistribusikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan memang dari pandangan-pandangan pemerintah yang kami ikuti, perkiraan paling lambat itu kan awal tahun depan. Nah, mudah-mudahan bisa dipercepat ya, alhamdulillah. Tentu ini nanti secara metodologi penelitian dan vaksin itu
setelah mendapatkan approval dari WHO begitu. Aziz Syamsuddin meminta masyarakat selalu menerapkan disiplin protokol dengan selalu menjaga imunitas dan kebersihan. Aziz menilai, langkah itu dapat membantu upaya pemerintah menurunkan laju COVID-19 di Indonesia. Ini harus tugas kita bersama-sama. Nggak bisa pemerintah sendiri, harus dilakukan oleh seluruh komponen yang ada di Indonesia, baik itu masyarakat, DPR, kemudian eksekutif, yudikatif. Mekanisme dalam melakukan kerja-kerja selama pandemi ini harus mengikuti protokol COVID. Nah, protokol COVID ini yang harus kita lakukan ya seperti jaga jarak, menggunakan masker, sering cuci tangan, ya, kemudian juga menghindari kerumunan. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Rosan Ruslani, menilai bahwa salah satu penyebab realisasi anggaran PEN di koperasi tersendat lantaran disebabkan proses administrasi dan regulasi. Ia mengatakan bahwa pembiayaan korporasi sendiri merupakan pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. Karena dari pagu anggaran sebesar 56,3 triliun, sebanyak 50 triliun itu untuk BUMN sendiri. Baik bersifat dana talangan maupun penyetoran modal ke BUMN. Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin yang meyakini seluruh dana PEN bisa disalurkan pada akhir tahun 2020. Sebab akselerasi atau kemajuan penyaluran PEN sejak 4 Juli telah mampu merealisasikan 117 triliun. Artinya pihaknya telah berhasil menaikkan 268 triliun pada 5 September 2020. Karenanya ia optimis dana PEN seluruhnya terrealisasi ditutup tahun 2020. Dan Komisi 11 DPR RI mendesak pemerintah segera mengeluarkan kebijakan dan program percepatan belanja pemerintah dan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Dan Ketua Komisi 11 DPR RI Gito Ganudito menyatakan bahwa dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran belanja negara dan dalam hal ini ia menyampaikan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah harus menjadi prioritas utama untuk mendapatkan alokasi anggaran PEN agar ada peningkatan konsumen masyarakat. Nah kan, kalaupun misalnya memang nih ya, masalahnya kembali lagi, kenapa semuanya misalnya anggaran ini penyalurannya agak tersendat? Kembali lagi, biasanya ini berkaitan dengan administrasi, begitupun juga dengan regulasi yang ada. Kebijakan maupun regulasi ini memang harus dikondisikan juga dengan masa pandemi kali ini ya pemirsa ya. Pemerintah juga sepertinya juga memang diperlukan lagi untuk masalah regulasi baru, untuk dapat mempermudah menyalurkan seluruh anggaran yang memang sudah dialokasikan di masa pandemi ini hingga akhir tahun 2020. Mudah-mudahan semua bisa terrealisasi dengan baik. Amin. Dan target dari pemerintah untuk bisa menaikkan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi juga bisa sesuai yang diharapkan di tengah pandemi atau masa pandemi seperti ini. Dan semoga saja tahun depan kita sudah bisa berangsur-angsur ya untuk bisa melalui masa pandemi ini ya. Amin. Karena walaupun kita nggak tahu sampai kapan masa pandemi ini akan terus berlangsung di Indonesia pemirsa ya. Tapi jangan lupa selalu melaksanakan protokol kesehatan pemirsa yang sudah diberlakukan 3M, selalu menjaga jarak, menggunakan masker, begitupun juga mencuci tangan. Dengan demikian, Suara Parlemen edisi kali ini telah usai. Saya Suliyanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan Sampai jumpa.